Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya melanjutkan video saya yang sebelumnya, di mana itu saya membuat bibit jahe putih yang sangat berkualitas, yang sangat baik dan sangat tua, dan jahenya sudah dapat diyakini tahan terhadap penyakit dan hama. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena jahe ini sengaja saya biarkan di media tanam berupa karung, bahkan sampai jahe ini sudah mengering semua daunnya. Setelah daunnya mengering, tetap saya biarkan jahe ini di media karung hingga 2 bulan. Namun saya biarkan 2 bulan, faktanya jahe yang sudah tidak ada daunnya sama sekali bukannya busuk, namun dia makin keras, makin tua, dan tetap sehat. Inilah bibit jahe yang akan menjadi bibit yang tahan di segala musim dan juga tahan daripada penyakit hama dan jamur, insya Allah. Sekarang saya akan melakukan persemaiannya. Dalam melakukan semai jahe sangat mudah, sahabat. Di sini sudah saya siapkan 2 tempat yang saya gunakan dari bahan sederhana, ya, bak-bak bekas yang bawahnya sudah dibolongi untuk pembuangan air, sehingga nanti dalam proses semai jahe ini tidak terjadi genangan air yang mengakibatkan terjadinya pembusukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk semai jahe sebenarnya dari tanah saja pun, tanpa kompos, tanpa apapun, dia akan tetap tumbuh karena posisinya hanya semai. Namun kalau tanpa dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang, nanti proses tumbuhnya juga nanti kurang maksimal karena kurang nutrisi dalam merangsang proses pertumbuhan. Nah, di sini saya menggunakan tanah yang saya campur dengan kompos perbandingan 1:1 dan juga dicampur dengan sekam yang sudah terfermentasi. Di sini saya siapkan abu dari pembakaran kayu. Adapun manfaat dari abu ini, yang pertama, untuk menetralkan keasaman tanah di media tanam, dan juga untuk menghalau atau membunuh apabila di dalam media tanam ini mengandung bakteri ataupun jamur-jamur yang dapat berbahaya untuk bibit jahe. Cukup dari 2 bagian ini saya taburkan 1 genggam. Selanjutnya kita susun saja seperti demikian. Nah, susun rapi. Setelah disusun rapi seperti ini, kembali kita taburkan dengan abu pembakaran ini, cukup tipis-tipis. Selanjutnya ditutup kembali. Dalam melakukan penutupan, saya hanya menggunakan tanah biasa yang saya ayak. Kenapa diayak? Karena tujuannya dalam penutupan ini jangan sampai dari umbi ini tertutup oleh benda-benda yang keras, seperti ada batu atau tanahnya mungkin tanah keras, sehingga dapat memperlambat proses tumbuhnya daripada tunas-tunas jahe ini. Demikian. Cukup. Selanjutnya, untuk mempertahankan kelembapan pada posisi media semai ini, saya lakukan penutupan dengan menggunakan ini rumput dari ilalang serta rumput-rumput yang sudah kering. Bisa juga menggunakan jerami dari padi. Ditutup. Semakin tebal penutupan akan semakin baik, akan semakin cepat merangsang pertumbuhan dari bibit jahe ini. Tapi kalau sahabat melakukan semai yang di skala besar atau luas atau banyak bibitnya,
sahabat bisa melakukan penutupan, bisa menggunakan seperti ini, bisa juga dari media tanamnya diberi atap, bisa berupa atap alang-alang atau atap seng. Setelah itu disiram secara merata. Dalam penyiraman, jangan sering-sering dilakukan penyiraman ya sahabat. Karena kalau setiap hari kita lakukan penyiraman terhadap semai ini, nanti akan kelembapannya sangat tinggi yang mengakibatkan nanti terjadinya pembusukan pada umbi-umbi jahe ini. Cukup kita lakukan sekali penyiraman, dan setelah ini kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Sekarang ini saya taruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini saya posisikan, saya taruh di samping rumah saya. Setelah itu ditutup menggunakan karung. Bisa penutupan dilakukan dengan menggunakan plastik. Cukup demikian, ditunggu selama setengah bulan, nanti akan sudah tumbuh tunas-tunas dari rimpang jahe ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap disimak ya, karena nanti akan saya perlihatkan untuk proses tumbuhnya dan ke media tanam lainnya untuk proses pembesaran, perawatan hingga panen.